Udah on nih. Oke. Tes tes. Baik. Oi, ayo jelasin ke mereka. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Hai, nama aku Muhammad Rafael Nugraha dari kelas 2025F dengan NIM belakang 091. Berbicara. Berbicara. Seperti yang kita tahu, keterampilan berbicara itu sangatlah penting. Jadi di kesempatan kali ini aku ingin membahas seberapa penting keterampilan berbicara itu. Mari kita lihat di Google. Seberapa penting sih keterampilan berbicara itu? Di Google disebutkan bahwa keterampilan berbicara sangat penting untuk komunikasi yang efektif, membantu membangun hubungan pribadi dan profesional, meningkatkan karir, serta memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dengan mengurangi kesalahpahaman. Kurang lebih seperti itu untuk seberapa penting keterampilan berbicara itu. Lalu selanjutnya mungkin unsur-unsur yang terdapat pada keterampilan berbicara. Unsur keterampilan berbicara meliputi aspek linguistik, tata bahasa, kosakata, lafal, intonasi, kelancaran, dan aspek non-linguistik meliputi ekspresi wajah, gestur, kontak mata, pemahaman topik, tujuan, dan audiens. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Lalu juga menurut saya keterampilan berbicara itu sangat penting, dan keterampilan berbicara itu dapat merubah seseorang yang sebelumnya pemalu atau tidak berani berbicara di khalayak umum, dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan berani berbicara di depan umum. Saya ingin merefleksikan pembelajaran selama 1 semester ini bersama Bapak Dr. Muhammad Hasan Rizal selaku dosen pembimbing dari keterampilan berbicara. Jujur, beliau itu sangat seru sekali. Dari penyampaian materi, pemberian tugas, sangat seru sekali. Beliau juga memberikan beberapa tugas-tugas seperti bercerita, lalu juga memperkenalkan diri, lalu bercerita selama beberapa menit. Lalu juga waktu itu yang paling seru itu menurut saya saat kita semua diajak ke Labmer, lalu kita dibuat menjadi persegi, membentuk persegi, lalu berhadapan-hadapan, serta nanti kita saling menyautkan kata-kata yang sudah tertera dalam kertas yang dibagikan oleh Bapak Hasan. Lalu setelah itu ada sesi wawancara untuk mengasah keterampilan berbicara, dan wawancara itu face to face dengan kelompok yang sebelumnya berhadapan-hadapan dengan saya, dan itu jujur membuat saya sedikit menambah keberanian saya dan menambah keterampilan berbicara saya, dan juga berkat beliau juga saya jadi berani untuk mengikuti wawancara saat ada kepanitiaan yang sebelumnya saya itu saat SMP itu tidak pernah mengikuti kepanitiaan karena malu atau takut diwawancarai. Berkat beliau saya sekarang menjadi berani dan menambah kepercayaan diri saya. Mungkin seperti itu refleksi saya. Selanjutnya saya akan praktik storytelling dengan judul Malik Undang Si Anak Durhaka. Dahulu kala di sebuah perkampungan nelayan yang miskin di pantai Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu tua bersama anak tunggalnya, Malin Undang. Malin adalah anak yang sangat cerdas tetapi sedikit nakal. Sejak ayahnya meninggal, ibunya berjuang keras membesarkannya. Suatu hari, Malin melihat kapal besar merapat di pelabuhan. Ia bertekad untuk ikut berlayar agar mengubah nasib mereka. Ibu Malin berkata, "Malin, apa yang sedang kamu pikirkan, nak?" Malin menjawab, "Lihatlah kapal itu. Aku ingin ikut berlayar, Bu. Aku ingin bekerja dan menjadi orang kaya. Aku berjanji, jika sukses nanti, aku akan kembali dan membahagiakan ibu." Ibu Malin berkata, "Jangan, nak, ibu takut.
Jika kamu pergi, siapa yang akan menemani ibu di sini? Maling pun menjawab, saya tidak akan lama, Bu. Aku harus pergi, doakan saya. Dengan berat hati, sang ibu merelakan Malin pergi. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Sang ibu selalu menunggu di tepi pantai. Matanya menerawang jauh, berharap melihat kapal yang membawa pulang anaknya. Setelah bertahun-tahun, sampailah kabar gembira. Sebuah kapal besar nan megah merapat di pantai. Di kapal, tampak seorang saudagar kaya bersama istrinya yang cantik. Orang-orang berbisik bahwa saudagar itu adalah Malin Kundang. Sang ibu yang sudah tua dan renta bergegas mendekat. Hatinya penuh sukacita dan rindu. Ibu sambil terengah-engah, Malin, anakku, kau sudah pulang, nak. Malin Kundang yang kini berbusana mewah terkejut melihat ibunya yang miskin dan lusuh. Ia malu pada istrinya. Istri Malin berkata, suamiku, siapa wanita tua itu? Malin pun menjawab, dia bukan siapa-siapa, sayang. Dia hanya pengemis yang mengaku-ngaku ibuku. Hati sang ibu hancur mendengar ucapan anak sendiri. Air matanya menetes. Malin berkata, Malin, mengapa kau berkata begitu, nak? Aku ibumu yang mengandung dan membesarkanmu. Lihatlah kain usang yang kau bawa ini. Ini kain yang kau kenakan saat kecil. Malin pun menjawab, pergi, dasar wanita gila. Aku tidak punya ibu sepertimu. Malin mendorong ibunya hingga terjatuh, lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera berlayar. Melihat kekejaman dan pengkhianatan anaknya, hati sang ibu dipenuhi amarah dan kesedihan yang amat dalam. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, ya Tuhan, jika benar ia anakku, hukumlah dia. Jadikanlah ia batu sebagai bukti kejujurannya. Tak lama kemudian, setelah kapal Malin berlayar menjauhi pantai, langit ketika gelap, angin kencang bertiup, dan badai dahsyat menerjang kapal Malin. Petir menyambar menghancurkan kapal itu berkeping-keping. Malin Kundang terlempar ke pantai, namun terlambat. Ia merasakan tubuhnya mengeras dan perlahan berubah menjadi batu. Malin dalam keputusasaan, ibu, ampuni aku. Penyesalan Malin Kundang tak berarti lagi. Ia dikutuk menjadi batu, berdiri kokoh di tepi pantai, sebagai pengingat akan hukuman bagi anak yang durhaka. Pesan moral dari cerita ini, jangan pernah durhaka kepada orang tua, karena restu dan doa mereka adalah kunci keselamatan dan keberhasilan kita. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asam selaku dosen pembimbing dari mata kuliah keterampilan berbicara yang sudah mengajarkan kami kelas F banyak sekali ilmu tentang keterampilan berbicara, keberanian berbicara di depan umum, dan aspek-aspek lainnya tentang keterampilan berbicara. Lalu juga materi yang sangat interaktif dan tugas-tugas yang sangat seru. Saya sangat berterima kasih kepada beliau. Akhir kata, jika ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.